Saya Febriani Damatus Silomi dengan NIM 7311420017. Saya Yenita Rahman, NIM 73114201115. Nama saya Akila Fatia Alfah, NIM 73114200241. Nama saya Hendra Afriansyah, NIM 73114201220. Nama saya Minatus Surya, NIM 73114201110. Perkenalkan, nama saya Indah Satya Pertiwi, NIM 73114200019. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Servia Daniananda, NIM 73114200232. Saya Aisyah Putri, NIM 73114200233. Halo, perkenalkan nama saya KM Tarik Akbar, NIM 73114200123. Pengertian manajemen piutang. Yang pertama, Rianto tahun 1987 menyebutkan bahwa piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja. Yang kedua, manajemen piutang merupakan pengendalian pemberian dan pengumpulan jumlah piutang dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Metode menghitung piutang. Metode menghitung piutang sendiri dibagi menjadi 3 metode. Metode pertama yaitu metode analisa umur piutang. Metode ini mendasarkan perhitungannya pada konsep adanya resiko piutang yang tidak ditagih ke pelanggan, karena beberapa alasan dengan menyusun kriteria lamanya piutang yang sampai saat ini belum dapat ditagih. Metode yang kedua yaitu metode penjualan kredit tanpa diskon. Potongan atau diskon atas penjualan biasanya diberikan pada pelanggan yang melakukan pelunasan piutang dagang lebih cepat dari termin yang telah disepakati. Selanjutnya, metode penjualan kredit dengan diskon. Potongan diberikan atas penjualan secara kredit yang diberikan pada pelanggan yang telah melakukan pelunasan piutang dagang, baik secara cepat maupun sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Menghitung piutang dengan analisis umur piutang. Yang pertama yaitu mencari lewat hari. Rumusnya adalah sama dengan max kurung buka 0 titik koma dolar tanggal perhitungan piutang dolar strip 30 strip tanggal transaksi kurung tutup. Yang kedua yaitu mencari tanggal belum jatuh tempo. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka lewat hari kurang dari 1 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Yang ketiga mencari jumlah hari lewat waktu 1 sampai 30. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka lewat hari lebih dari 0 titik koma lewat hari kurang dari 31 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Yang keempat mencari jumlah hari lewat waktu 31 sampai 60. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka lewat hari lebih dari 30 titik koma lewat hari kurang dari 61 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. 5. Mencari jumlah hari lewat waktu 61 sampai 90. Klik sama dengan if kurung buka n kurung buka lewat hari lebih dari 60 titik koma lewat hari kurang dari 91 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. 6. Mencari jumlah hari lewat waktu lebih dari 90. Klik sama dengan if kurung buka lewat hari lebih dari 90 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. 7. Persen dari total piutang. Klik sama dengan jumlah belum jatuh tempo garis miring dolar jumlah saldo piutang dolar.
8. Cadangan kerugian. Klik sama dengan jumlah belum jatuh tempo dikali persen cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya yaitu metode penjualan kredit tanpa diskon. 1. Mencari peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan adalah sama dengan buka kurung penjualan yang dianggarkan dikurang penjualan tunai rata-rata per tahun tutup kurung bintang profit margin. 2. Perputaran piutang sama dengan 360 garis miring syarat penjualan per tahun. 3. Rata-rata piutang sama dengan penjualan yang dianggarkan garis miring perputaran piutang. 4. Dana pembiayaan piutang sama dengan buka kurung 1 dikurang profit margin tutup kurung bintang rata-rata piutang. Yang kelima, beban dana tambahan piutang. Rumusnya sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Yang keenam, tambahan manfaat bersih. Rumusnya sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi beban dana tambahan piutang. Yang ketujuh, kesimpulan. Rumusnya sama dengan if kurung buka tambahan manfaat bersih lebih dari 0, tanda petik 2 kebijakan layak dipertimbangkan tanda petik 2, tanda petik 2 kebijakan tidak layak dipertimbangkan tanda petik 2 kurung tutup. Selanjutnya, metode penjualan kredit dengan diskon. Yang pertama, untuk mencari rata-rata periode pembayaran piutang, rumusnya adalah sama dengan buka kurung periode diskon bintang perkiraan bayar periode diskon tutup kurung plus buka kurung jatuh tempo bintang perkiraan bayar di luar periode diskon tutup kurung. Yang kedua, untuk mencari perputaran piutang, rumusnya adalah sama dengan 365 garis miring rata-rata periode pembayaran piutang. Yang ketiga, untuk mencari rata-rata piutang, rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan garis miring perputaran piutang. Dan yang keempat, untuk mencari dana membiayai piutang, rumusnya adalah sama dengan buka kurung 1 min profit margin tutup kurung bintang rata-rata piutang. 5. Penurunan biaya dana sama dengan kurung buka rata-rata piutang strip dana untuk membiayai piutang kurung tutup bintang biaya dana. 6. Diskon yang dimanfaatkan konsumen sama dengan diskon bintang perkiraan bayar di dalam periode diskon bintang penjualan yang dianggarkan. 7. Manfaat bersih sama dengan penurunan biaya dana strip diskon yang dimanfaatkan konsumen. 8. Kesimpulan sama dengan if kurung buka manfaat bersih lebih besar 0, petik kebijakan layak dipertimbangkan petik titik koma petik kebijakan tidak layak dimanfaatkan petik kurung tutup. Selanjutnya, menghitung manajemen piutang dengan metode analisis umur piutang, penjualan tanpa diskon, dan penjualan kredit dengan diskon. Metode yang pertama yaitu metode analisis umur piutang. Pertama-tama, teman-teman harus membuat tabel seperti di Excel. Dengan format date, caranya kalian blok pada bagian tanggal, kemudian pilih more number format, kemudian pilih custom, kemudian cari dan klik format D strip MMM strip YY, kemudian klik OK. Kita masuk rumus yang pertama yaitu lewat hari. Rumusnya yaitu sama dengan max, buka kurung, 0, dolar. Penggunaan dolar ini bisa dilakukan dengan memblok pada bagian rumus pada tanggal perhitungan, kemudian klik Fn plus F4 atau F4 saja tergantung laptop kalian. Kemudian tanggal perhitungan lagi, kemudian dolar lagi, strip 30, strip tanggal transaksi, tutup kurung. Setelah muncul hasilnya, blok ke bawah untuk mendapatkan hasil otomatis. Rumus yang kedua yaitu belum jatuh tempo. Rumusnya yaitu sama dengan if
buka kurung, lewat hari kurang dari 1, koma, saldo piutang, koma, 0, tutup kurung. Setelah muncul hasilnya, blok ke bawah untuk mendapatkan hasil otomatis. Selanjutnya yaitu lewat hari 1-30 hari. Perlu diingat bahwa kalian tidak bisa menulis 1-30 secara langsung, maka kalian harus menambahkan tanda petik 1 di depan angka 1. Kembali ke lewat hari 1-30, rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung, lewat hari lebih dari 0, koma, lewat hari kurang dari 31, tutup kurung, koma, saldo piutang, koma, 0, tutup kurung. Setelah muncul hasilnya, blok ke bawah untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Selanjutnya adalah lewat hari 31 sampai 60 hari. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung, lewat hari lebih dari 30, koma, lewat hari kurang dari 61, tutup kurung, koma, saldo piutang, koma, 0, tutup kurung. Setelah muncul hasilnya, blok ke bawah untuk mendapatkan hasilnya secara otomatis. Selanjutnya yaitu lewat hari 61 sampai 90 hari. Rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung, lewat hari lebih dari 60, koma, lewat hari kurang dari 91, tutup kurung, koma, saldo piutang, koma, 0, tutup kurung. Setelah muncul hasilnya, blok ke bawah untuk mendapatkan hasilnya secara otomatis. Selanjutnya adalah lewat hari lebih dari 90 hari. Rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung, lewat hari lebih dari 90, koma, saldo piutang, koma, 0, tutup kurung. Blok hasilnya ke bawah untuk mendapatkan hasil otomatis. Kemudian, jumlahkan semua hasil belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok value belum jatuh tempo,
tutup kurung. Blok hasilnya ke samping untuk mendapatkan hasil otomatis. Selanjutnya adalah presentase total piutang. Rumusnya adalah sama dengan total belum jatuh tempo garis miring dolar saldo piutang dolar. Penggunaan tanda dolar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa menggunakan FN plus F4 atau F4 saja. Kemudian blok hasilnya ke samping kanan untuk mendapatkan hasil otomatis. Kalian juga bisa mengubahnya dalam format persen. Selanjutnya adalah cadangan kerugian. Rumusnya sama dengan total belum jatuh tempo bintang persen cadangan piutang tak tertagih kemudian enter. Blok ke samping kanan untuk mendapatkan hasil otomatis. Yang terakhir adalah total cadangan kerugian. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung blok value cadangan kerugian tutup kurung. Oke, selesai. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk hasilnya dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk persen. Oke, kita lanjut metode berikutnya, yaitu penjualan tanpa diskon. Perhitungan pertama, yaitu peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung, penjualan yang dianggarkan, minus, penjualan tunai rata-rata per tahun, tutup kurung, bintang, profit margin. Rumus berikutnya yaitu perputaran piutang. Rumusnya adalah sama dengan 360 garis miring syarat penjualan. Berikutnya rata-rata piutang. Rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan garis miring perputaran piutang. Selanjutnya dana pembiayaan piutang. Rumusnya sama dengan buka kurung 1 minus profit margin tutup kurung bintang rata-rata piutang. Selanjutnya adalah beban dana tambahan piutang. Rumusnya sama dengan biaya dana bintang dana pembiayaan piutang. Selanjutnya yaitu tambahan manfaat bersih. Rumusnya yaitu sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan minus beban dana tambahan piutang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung
tambahan manfaat bersih lebih dari 0, koma, petik 2, kebijakan layak dipertimbangkan, petik 2, koma, petik 2, kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Petik 2, tanda kurung. Oke, selesai untuk sheet 2, bisa menyesuaikan hasilnya dengan rupiah. Oke, kita lanjut metode berikutnya, yaitu penjualan kredit dengan diskon. Sebelumnya bloklah pada bagian periode diskon dan jatuh tempo, kemudian pada general pilih mark number format, kemudian pilih custom, cari format pagar, pagar kosong, lalu ketik spasi, petik 2 hari, petik 2, lalu klik OK. Perhitungan yang pertama adalah menghitung rata-rata periode pembayaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, periode diskon, bintang, perkiraan bayar dalam periode diskon, tutup kurung, plus, buka kurung, jatuh tempo, bintang, perkiraan bayar di luar periode diskon, tutup kurung. Selanjutnya adalah perputaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan 365 garis miring rata-rata periode pembayaran piutang. Selanjutnya, blok angka pada rata-rata periode pembayaran piutang dan perputaran piutang. Pada general, klik tanda panah ke bawah, pilih custom, lalu cari format pagar, pagar kosong, lalu ketik spasi, petik 2, kali, petik 2, lalu klik OK. Perhitungan selanjutnya adalah menghitung rata-rata piutang. Rumusnya adalah sama dengan penjualan yang dianggarkan, garis miring, perputaran piutang. Selanjutnya yaitu dana untuk membiayai piutang. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 1 minus profit margin, tutup kurung, bintang, rata-rata piutang. Selanjutnya, penurunan biaya dana. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung, rata-rata piutang, minus dana untuk membiayai piutang, tutup kurung, bintang, biaya dana. Perhitungan selanjutnya yaitu diskon yang dimanfaatkan konsumen. Rumusnya adalah sama dengan diskon bintang perkiraan bayar dalam periode diskon bintang penjualan yang dianggarkan.
Selanjutnya adalah manfaat bersih, rumusnya yaitu sama dengan penurunan biaya dana minus diskon yang dimanfaatkan konsumen. Bulatkan angka pada rata-rata piutang, dana untuk membiayai piutang, dan penurunan biaya dana. Blok 3 angka, lalu klik tanda itu sampai tidak ada koma. Kemudian lakukan hal yang sama pada manfaat bersih. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Rumus kesimpulan yaitu sama dengan if, buka kurung, manfaat bersih lebih dari 0, koma, petik 2, kebijakan layak dipertimbangkan, petik 2, koma, petik 2, kebijakan tidak layak dipertimbangkan, petik 2, kurung. Oke, selesai untuk sheet 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.